Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ramadan hari ke-27. Masih meneruskan pembahasan tentang ziarah kuburil awliya fi syahri Ramadan, terutama fi ashril awakhir. Berziarah ke makam para wali di bulan Ramadan dengan harapan beliau-beliau radhiyallahu taala anhum mendoakan kita supaya dapat menggapai malam Lailatul Qadar. Tambahan dalil yang saya renungkan itu ada di peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merenung, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah peristiwa Taif. Saya kira umat Islam paham bahwa di peristiwa Taif itu Nabiyuna wa Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dilempari batu, dilempari kotoran, dan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini punya kekasih, punya pelindung. Kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Allahu Azza wa Jal wa tabaraka wa ta'ala mengundang Nabi, ingin menghibur Nabi yang sedang mengalami peristiwa yang memilukan hati beliau. Disebutkan di kitab-kitab ulama, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah dhiyafah rabbaniyah, jamuan ketuhanan, jamuan minal habib ilal habib, dari seorang kekasih, yakni Allah, kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita teliti di ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Teliti perjalanan Nabi. Ada atau tidak di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu pertemuan dengan arwah, roh-roh para nabi yang telah wafat? Jawabnya ada, dan termasuk salah satu peristiwa yang hebat, termasuk peristiwa yang dibanggakan, termasuk peristiwa yang selalu diulas oleh para ulama. Tolong perhatikan, Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi wa ruhi, dengan jasad dan ruh, jasadan wa ruhan, bertemu dengan ruh yang sudah tidak berjasad, jelas kecuali Nabi Isa ya. Bertemu dengan ruh yang sudah tidak ada jasadnya, dan tidak satu ini, arwah. Bahkan ada peristiwa sholat berjamaah kan itu dengan arwahul anbiya. Oke, ini makna ziarah. Orang yang hidup bertemu dengan roh yang mati. Apalagi kalau bukan ziarah kubur ini. Hanya karena Nabi Muhammad SAW itu seorang yang agung, maka beliau mampu jasad dan waruhan, yaqadatan, nyata dengan jasad dan ruh, bertemu dengan arwahul anbiya. Kita bisa mengambil istimbat dari peristiwa ini, berarti pertemuan jasad dan ruh, atau ruh yang berjasad dengan ruh yang tidak berjasad,
termasuk dhiyafah rabbaniyah dari Allah Azza wa Jal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti azim atau tidak, peristiwa pertemuan tadi termasuk satu masalah agung atau remeh? Jelas agung dan diagungkan oleh Allah Ta'ala. Sebab pertemuan Nabi Muhammad SAW yang masih hidup dengan arwahul anbiya yang sudah wafat ini salah satu jamuan dari beberapa jamuan Tuhan. Salah satu jamuan Allah Azza wa Jal di dalam Isra Mi'raj, kan jamuannya macam-macam itu. Nanti ada dibuka kasyaf, melihat nar, melihat jannah, terus macam-macam lah. Tinggal baca aja itu di cerita Isra Mi'raj. Tapi yang saya renungkan, salah satu jamuan itu, ternyata bertemu dengan arwah-arwah suci yang sudah di alam barzakh. Tidak lagi di alam dunia. Nabi Muhammad masih hidup loh ini. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad masih hidup. Sehat walafiat, segar bugar, hanya sedih karena peristiwa Taif. Itu makna ziarah. Apa salahnya kalau kita menggunakan peristiwa Isra Mi'raj, bertemunya Nabi Muhammad SAW jasad dan waruhan dengan arwahul anbiya, kita tiru itu dengan kita berziarah ke makam orang-orang suci. Ya kalau mampu ke makam Rasulullah SAW, ke makam Nabi Hud, ke makam Nabi Ibrahim, ke makam Nabi-Nabi. Kalau mampu, butuh ongkos untuk itu yang besar, tidak sedikit. Bagi yang tidak punya kemampuan, cukupkan dengan berziarah ke makam orang-orang suci, warathatu Rasulullah SAW, pewaris Nabi Muhammad SAW, fi syahri Ramadan, khususan fi ashril awakhir, untuk memudahkan kita menggapai malam yang kita tunggu-tunggu dalam 1 tahun, untuk berdoa, memohon ijabah. Semoga kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Kita yang asalnya tidak saleh menjadi orang yang saleh. Asalnya lezat maksiat menjadi lezat ibadah. Asalnya ragu kalau mau berdoa kepada Allah, saya doa diijabah apa tidak ya? Kalau malam Lailatul Qadar itu harapan terbesar. Jadi jiwa kita ini jadi muncul lagi itu kepercayaan. Barangkali Allah Ta'ala memberi ijabah doa saya di malam-malam ganjil, di malam-malam Ramadan, di malam-malam yang diajarkan oleh guru kita, maha guru kita, Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbanyak berdoa fi syahri Ramadan, khususan fi syahri al-awakhir. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.